memiliki dasar pengetahuan terkait dengan kemahiran interpersonal atau keterampilan interpersonal, di mana yang harus dipahami adalah mencakup tentang pengertian, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, memahami kita bahwa hidup dalam keberagaman, ya, kita hidup dalam diversity kayak gitu. Terus memahami juga tentang kemahiran yang secara spesifik kita kuasai yang terkait dengan mampu mendengarkan secara efektif dan aktif, terus memiliki keterampilan persuasi, ya, mempersuasi dalam mempengaruhi orang, lalu membangun sebuah tim kerja yang bagus dan mengelola konflik secara efektif. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, padat, saya bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sifatnya informasi dan pemahaman terkait dengan tujuan pembelajaran di keterampilan interpersonal ini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah secara definisi atau pengertian dari interpersonal skill itu sendiri. Ada tiga item atau tiga pemaparan yang harus saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama dilihat dari sisi aspek komunikasi. Apa itu yang maksud dengan interpersonal skills, ya? Jadi kemahiran atau keterampilan melakukan relasi dengan orang lain melalui apa gitu? Melalui unjuk kerja dan terwujud melalui melakukan lobby atau negosiasi, bisa dan mampu melakukan public speaking dan presentasi, lalu bisa menangani konflik dan membangun kerjasama dan memimpin. Nah, itu adalah kemahiran interpersonal yang terkait dengan dilihat dari aspek komunikasi. Sementara ada pengertian yang lain atau ada konsep yang lain yang menjelaskan tentang kemahiran interpersonal dilihat dari sisi psikologi, ya, di mana yang diambil dan terkait dengan teori kecerdasan, di mana dikatakan bahwa interpersonal skill itu adalah bentuk kemampuan dalam membaca perasaan, dorongan, dan keinginan orang lain, baik yang terucap atau yang tidak terucap, dan bentuk tindakan atas dasar pengetahuan. Jadi inti daripada interpersonal skill dalam aspek psikologi itu, terutama dari teori kecerdasan, adalah bagaimana sebetulnya kita peduli dan perhatian kepada orang lain. Ya. Intinya seperti itu. Nah, yang lain masih dalam aspek sisi aspek psikologi juga menyatakan bahwa keterampilan interpersonal itu adalah kemampuan untuk menyimak secara akurat, ya, dan memahami perasaan dan pikiran baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Ya. Jadi keahlian ini meliputi kepekaan dalam melihat gestur, ya, jadi melihat gestur, mimik wajah, terus suara, intensi, dialek, kayak gitu ya. Terus kemampuan membedakan berbagai macam tanda dalam pengertian adalah melalui gerak, melalui gimik, ya, gerak isyarat ataupun intonasi suara yang memang kita tangkap melalui berbagai panca indera yang kita tangkap, dan ini memberikan kemampuan kita untuk bisa menanggapi secara efektif, ya. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya adalah kemampuan kita adalah melakukan relasi orang lain dan bisa membaca sebetulnya apa yang diinginkan, apa yang dinyatakan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, dan kita bisa menanggapinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan, ya, yang dinyatakan oleh orang lain tersebut terhadap kita. Jadi pada intinya adalah kita memiliki empati dan simpati kepada orang lain, ya. Nah, bentuknya seperti apa nanti? Nah, bentuknya yang tadi saya katakan di awal, bahwa kemampuan interpersonal skill atau keterampilan interpersonal itu nanti terkait dengan bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain, ya. Jadi ketika orang lain menyatakan sesuatu, kita bisa dan mampu menangkap intisari apa yang disampaikan. Satu. Yang kedua, ketika kita memiliki keterampilan interpersonal, berarti kita mampu melakukan yang namanya persuasi. Jadi membujuk dan mempengaruhi orang kayak gitu. Itu. Yang berikutnya lagi adalah yang terkait dengan karena bagaimanapun kita pasti selalu melakukan interaksi dengan orang. Nah, bagaimana kita sebetulnya nanti mampu dan bisa melakukan kerja sama tim, ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah yang terkait dengan
pada saat kita melakukan relasi mungkin terjadi yang namanya sedikit gesekan, sedikit ketidaksamaan. Bagaimana kita mengelola konflik yang mungkin terjadi ketika kita melakukan relasi. Jadi itu adalah keterampilan yang salah satunya adalah yang dinyatakan dalam interpersonal skill ini. Nah, interpersonal skill itu adalah bagian dari skill yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi yang ada di dalam diri kita. Nah, dinyatakan dengan namanya soft skill. Apa itu soft skill? Keterampilan personal yang merujuk pada keterampilan khusus ya, yang sifatnya non teknis, tidak terwujud dan menentukan kekuatan kepribadian seseorang. Tadi bahwa gimana caranya kita bisa membujuk, gimana caranya kita bisa mempengaruhi, gimana caranya bisa menyatakan sesuatu hal secara efektif, itu sebetulnya kemampuan yang ada di dalam diri kita, internalisasi kayak gitu ya. Jadi sifatnya adalah non teknis dan itu menunjukkan kekuatan kepribadian kita. Yang berikutnya lagi adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan dalam mengatur diri sendiri yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Nah, ketika bicara unjuk kerja secara maksimal, yang tadi dinyatakan bahwa salah satunya adalah bentuk keterampilan kita bisa mendengarkan orang lain, ya, lalu bisa mempengaruhi, mempersuasi orang lain, lalu bisa bekerja sama dan mampu mengelola konflik yang mungkin terjadi ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain. Terus satunya lagi adalah yang sifatnya sosiologis, yang merujuk pada kemampuan, ya, sekumpulan karakteristik kepribadian, daya tarik sosial, kemampuan berbahasa, kepribadian, kepekaan dan kepedulian serta optimisme ketika kita menjalin relasi dengan orang lain. Jadi bentuknya seperti itu. Lalu apa yang harus kita pahami juga dalam kaitannya dengan soft skill ini? Nah, ya, bahwa dalam kita memiliki keterampilan yang sifatnya soft skill, itu ada dua keterampilan yang kita miliki. Yang pertama adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, ya, yang sifatnya interpersonal skill, ya, yang kita harus pahami. Yang berikutnya lagi adalah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, jadi intrapersonal skill. Jadi keterampilan interpersonal dan intrapersonal itu masuk dalam kategori soft skill tersebut, di mana nanti antara kemampuan interpersonal dan intrapersonal itu harus kita aktualisasikan, harus kita tunjukkan dalam suatu unjuk kerja. Gitu. Unjuk kerjanya yang seperti apa? Nah, salah satunya yang harus kita miliki adalah sebetulnya kemampuan kita dalam mahir mendengarkan, gitu, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Lalu kemampuan kita dalam mempresentasikan. Nah, ketika mempresentasikan berarti kan kita mampu berbicara di depan orang kayak gitu. Salah satunya bentuknya adalah yang sekarang sedang saya lakukan dan teman-teman akan lakukan nanti. Terus berikutnya lagi adalah keterampilan dalam melakukan komunikasi secara efektif. Nah, terus melakukan lobby negosiasi. Lalu yang berikutnya lagi adalah bekerja sama dalam tim, memimpin, mengelola konflik. Nah, itu adalah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh kita, ya, yang masuk dalam kategori soft skill. Nah, di mana soft skill ini ada keterampilan inter, ada keterampilan intrapersonal tadi. Nah, terus yang seperti apa bentuk-bentuk dari keterampilan intrapersonal skill yang harus dimiliki, ya? Contohnya ini adalah pertama kemampuan kita untuk memiliki pengelolaan waktu, ya. Ini adalah time management, stress management, terus change management, transforming belief, transforming karakter, creative thinking process, goal setting, sama accelerate learning technique. Nah, kemampuan-kemampuan yang seperti apa yang harus kita miliki ketika kita memiliki keterampilan interpersonal yang kaitannya dengan intra. Yang pertama adalah terkait dengan time management. Biar bagaimanapun ketika kita melakukan relasi dengan orang lain, kita harus memiliki pengelolaan waktu yang bagus gitu ya. Contohnya ketika kita memiliki janji atau ketika kita bekerja dalam layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan kan mereka punya yang namanya jadwal waktu, ya, dari jam sekian sampai dengan jam sekian, dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Nah, ketika kita tahu bahwa di jam tersebut kita harus memberikan layanan di tempat kita bekerja, ya, dalam hal ini adalah memberikan layanan kepada pemustaka, berarti kita harus on time datang pada waktu itu. Jadi pengelolaan waktu itu menjadi penting sebagai bentuk dari unjuk kerja keterampilan kita dalam intrapersonal. Nah,
kaitannya dengan stress management. Ketika bicara stress management, berarti pengelolaan bagaimana kita sebetulnya mengelola ketika menghadapi tekanan. Biar bagaimanapun ya, ketika kita di tempat kerja, kita mau tidak mau dengan loading pekerjaan yang tinggi, lalu dengan berbagai hal yang harus kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan, itu sebetulnya membuat kita tertekan kayak gitu. Nah, ketika bagaimana kita memiliki kemampuan dalam mengelola atau mengatur beragam banyak pekerjaan, itu adalah bagian dari kemampuan kita dalam mengelola intrapersonal skill. Ya, yang berikutnya lagi adalah change management. Nah, ketika bicara pengelolaan perubahan, ya di sini adalah sebagaimana yang sekarang kita sedang hadapi ya. Biasanya diklat itu dilakukan secara offline kayak gitu. Kita ketemu tatap muka di suatu tempat. Sekarang kan kita harus mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Saya pun harus beradaptasi juga gimana caranya memanfaatkan waktu yang ada dengan waktu yang diberikan, bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian. Jadi kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi perubahan yang ada supaya apa? Supaya tetap bisa melakukan segala suatu halnya itu dengan nyaman kayak gitu. Jadi kita harus mampu mengelola yang namanya perubahan. Jadi jangan coba terus ketika ada perubahan yang seperti sekarang kita tetap pada kondisi yang lama. Nah, itu kan menjadi stres sendiri nantinya. Terus yang berikutnya lagi adalah transforming belief. Nah, ketika bicara transforming belief berarti kita harus bisa mentransformasi kepercayaan-kepercayaan yang sebelumnya. Contoh ketika kita bisa tentang virtual online kayak gini kan ada beberapa hal yang sebelumnya kita bisa tidak lakukan dalam di offline kayak gitu. Nah, ada nilai-nilai tertentu yang kita tidak bisa bawa ketika kita di dalam dunia online. Contohnya adalah tidak serta-merta ketika kita melakukan interaksi dalam di offline itu bisa dilakukan di dalam online. Nah, ketika ada nilai-nilai tertentu yang kita tetap pegang di dalam pengajaran offline, misalnya itu kita nggak mau masuk ke dalam dunia online, berarti kan kita stagnan di situ. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang memang kita harus transformasikan dengan kondisi tertentu. Terus kaitan dengan apa? Transforming karakter. Nah, mau tidak mau ketika terjadi perubahan, apalagi perubahan yang sifatnya revolusi ya, jadi cepat kayak gitu. Kayak sekarang kan tiba-tiba ya. Dulu kita nggak pernah terpikir bahwa akan terjadi yang namanya kondisi pandemik seperti ini. Semuanya berubah kayak gitu. Nah, ketika berubah berarti ada karakter ya, ada perilaku yang juga berubah. Apa salah satunya? Bahwa dengan adanya daring ini, orang bisa 24 jam melakukan berbagai aktivitas, tidak dibatasi oleh waktu gitu lah. Jadi perubahan-perubahan yang seperti itu mau tidak mau akan memberikan perubahan sikap kita juga terhadap sesuatu. Terus creative thinking process. Nah, ketika bicara creative thinking process, bahwa dengan adanya kondisi yang seperti ini berarti kita harus cepat menemukan hal-hal yang kreatif, berpikir kreatif untuk bisa mengejar berbagai hal yang memang harus kita pelajari. Itu adalah kemampuan yang ada dalam diri kita secara intrapersonal. Terus goal setting and life purpose. Mau tidak mau, kita harus menentukan tujuan yang fokus dan punya tujuan kehidupan juga yang fokus juga. Jadi dua hal ini juga harus kita miliki. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki hal yang seperti itu, kita akan ketinggalan. Terus accelerate learning technique. Nah, ini adalah kayak sekarang nih. Kemarin-kemarin kita nggak pernah berpikir kita harus ketemu dalam suatu aplikasi pakai Google Meet ya, pakai Gmeet atau pakai Zoom Meet atau pakai Big Blue Button atau pakai yang lain kayak gitu kan. Itu kan ada cara-cara yang harus kita pelajari, yang harus kita cepat dengan segera supaya kita bisa beradaptasi. Nah, itu adalah terkait dengan accelerate learning technique salah satunya, bahwa itu adalah kemampuan intrapersonal yang harus kita miliki ketika kita mau bisa beradaptasi dengan situasi kondisi dan bisa melakukan relasi yang bagus nantinya dengan orang lain. Jadi kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dalam teknik tertentu, belajar tertentu, itu harus dimiliki. Nah, itu adalah kemampuan yang sifatnya intrapersonal skill tadi. Ya. Yang berikutnya lagi adalah yang interpersonal skill. Nah, ketika bicara interpersonal skill, salah banyak ini sebetulnya yang harus kita miliki adalah apa itu? Kemampuan memotivasi, kemampuan leadership, kemampuan negosiasi, kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, terus kemampuan membangun relasi,
kemampuan public speaking, dan satu lagi yang sebetulnya nih menjadi khas ya, khas yang kadang-kadang kita tidak mau menonjolkan di sini, self marketing skills ya, kemampuan kita dalam menjual diri. Nah, menjual diri maksudnya di sini bukan menjual yang sifatnya physically ya, tapi kemampuan kita secara intelektual, ide, kreatif. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita tonjolkan. Kenapa? Kalau kita nggak bisa tonjolkan, kan orang lain nggak tahu juga bagaimana kemampuan kita kayak gitu. Jadi ketika relasi yang kita bangun dengan orang yang sifatnya interpersonal skill itu adalah kemampuan kita memotivasi atau mendorong orang, terus mengajak orang ya. Ini nanti terkait dengan keahlian yang sifatnya mempersuasi dan mempengaruhi orang. Kemampuan memimpin kayak gitu ya. Jadi itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Terus kemampuan kita melakukan negosiasi. Nah, ketika kepentok sama suatu konflik, sama suatu masalah, kan kita nggak mungkin juga memaksakan kehendak kita gitu. Kita punya kecakapan apa? Bagaimana caranya kita melakukan negosiasi dengan orang lain. Nah, begitu lagi apa? Presentasi, komunikasi, public speaking itu adalah 3 kemampuan yang terkait dengan bagaimana kita sebetulnya show off ya. Show off itu maksudnya kita menghadirkan diri kita pada orang lain kayak gitu. Seperti apa sih? Nah, itu yang harus kita miliki ya ketika kita melakukan relasi dengan orang lain. Terus yang berikutnya lagi adalah tadi self marketing sudah. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang harus kita pahami ketika kita melakukan relasi dengan orang lain. Jadi di inter ada sekian, ya ada sekian skill yang harus kita miliki, di intra pun ada, ya. Itu masuk dalam kategori apa? Dalam kategori yang namanya soft skill tadi. Ya. Nah, semua hal yang tadi saya bicarakan itu baik yang sifatnya kemampuan yang sifatnya interpersonal dan kemampuan yang sifatnya intrapersonal nanti akan kita lakukan dalam bentuk interaksi kita dengan orang lain. Nah, saya menyebutnya adalah tindakan komunikasi gitu loh. Di mana dalam tindakan komunikasi itu penting sekali kita memahami bagaimana sebetulnya kita mempersepsikan diri kita, ya. Jadi kita paham dan tahu diri kita seperti apa. Terus bagaimana orang lain mempersepsikan diri kita kayak gitu. Jadi kita mau dilihat orang lain seperti apa dan orang lain mau melihat kita seperti apa. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri. Jadi kita mau dianggap sebagai orang yang seperti apa misalkan. Kan kalau misalkan sekarang tuh dengan menggunakan platform media yang ada ya, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Instagram atau beberapa platform media sosial yang ada kan kita bisa memilih ya bentuk kita mau dilihat seperti apa oleh orang ya. Biasanya kan nanti dengan berbagai berbagai unjuk atau berbagai berbagai hal yang kita sajikan di dalam platform media kita. Nah, kita mau diposisikan seperti apa sebagai orang? Apakah nanti orang yang misalkan orang yang kelihatan kaya, wah, orang yang kelihatannya apa kayak gitu, banyak hal ya. Nah, itu bisa dipresentasikan melalui berbagai platform media. Terus berikutnya lagi adalah bagaimana Anda mempersepsikan orang lain. Kita melihat orang lain seperti apa kayak gitu. Nah, itu juga adalah bagian dari relasi kita dengan orang lain dalam bentuknya tindakan komunikasi. Terus bagaimana persepsi pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Nah, tadi bahwa ada kecakapan-kecakapan yang kita miliki. Yang tadi apa? Kecakapan intra dan kecakapan inter. Nah, intra dan inter ini nanti akan diwujudkan, akan diaktualisasikan dalam bentuk unjuk kerja yang apa? Unjuk kerja yang sifatnya apa? Mampu mendengarkan orang lain, berbicara secara efektif, lalu berkomunikasi, lalu melakukan kerjasama, memimpin, terus mengelola dan mengatasi konflik. Itu sebetulnya keterampilan-keterampilan yang memang harus kita miliki ketika kita melakukan relasi dengan orang lain. Keterampilan-keterampilan itu adalah sesuatu hal yang bisa dilatih sebetulnya ya, bisa dipelajari. Nah, ini tadi ya, yang ini bahwa apa sih yang terkait dengan tindakan komunikasi diri kita, diri orang lain, dan pandangan kita terhadap orang lain. Demikian juga sebaliknya.
diri orang lain, terus bagaimana mereka mempersepsi dan pandangan mereka terhadap diri kita. Jadi dalam melakukan relasi itu sesuatu hal yang memang kita lakukan nih ya, dalam kehidupan sehari-hari. Orang mempersepsi kita, kita mempersepsi orang lain. Bagaimana kita menanggapi persepsi mereka terhadap diri kita, demikian juga sebaliknya. Ya. Nah, itu perlu keterampilan yang khusus gitu. Nah, gimana caranya? Sebentar ya. Apa yang harus pertama kali kita kenali gitu loh. Pertama adalah kita harus mengenali dan memahami diri kita sendiri. Ya, sebelum kita mempersepsi orang lain, mengenal orang lain, kita harus paham dan tahu dengan diri kita sendiri. Nah, ada yang namanya teori Johari Window. Mungkin teman-teman sekalian juga pernah membaca ya, pernah mengetahui terkait dengan teori Johari Window ini. Ada 4 kuadran yang perlu kita pahami ketika mengenali diri kita sendiri. Ya. Yang pertama adalah di area terbuka, ya, ada di area buta, pembagiannya, area tertutup sama area gelap. Ya. Jadi untuk kita mengenali diri kita ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran yang ada setiap dalam individu pasti mereka memiliki 4 kuadran ini. Yang pertama adalah daerah terbuka. Nah, di daerah terbuka ini kita sebutnya kenal tentang diri kita. Daerah berikutnya adalah tidak mengenal diri kita ketika bicara terkait dengan daerah buta. Terus daerah tertutup. Nah, daerah tertutup orang lain tidak tahu. Ya, demikian juga dengan daerah gelap. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan daerah terbuka, daerah buta, daerah tertutup dengan daerah gelap tersebut. Ya, di daerah terbuka nih. Sekarang kita bisa lihat diri kita masing-masing ya. Berisi semua informasi, menyangkut semua perilaku, sikap, perasaan, motivasi, gagasan yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Contohnya di sini ada contohnya ya. Nama, jenis kelamin, usia biasanya untuk orang-orang tertentu ya, karena biar bagaimanapun kita nggak mungkin juga nge-share usia kita berapa kayak gitu ya. Keyakinan, mengenai agama, pandangan politik, ini adalah hal-hal di mana orang bisa tahu tentang diri kita. Ya, jadi daerah terbuka ini adalah tiap individu berbeda luasnya tergantung kepada siapa dia akan berkomunikasi. Jadi besar dan kecilnya daerah terbuka sebelum kita berbicara kepada siapa. Ya, biasanya apa? Pada orang yang membuat kita merasa nyaman dan mendukung kita, cenderung kita membuka diri lebar-lebar. Ya, jadi contohnya dengan siapa? Biasanya dengan keluarga terdekat, dengan teman-teman yang sudah sohib gitu. Kita pasti akan punya daerah terbuka yang cukup luas. Terus pada orang lain ketika kita lebih suka menutup sebagian diri kita. Ya. Daerah terbuka juga berbeda dari orang ke orang lain yang lainnya. Contoh, orang yang ekstrovert cenderung memiliki daerah terbuka yang lebih luas dibanding orang yang introvert. Jadi salah satu yang mesti kita pahami bahwa ketika kita mau punya relasi dengan orang lain yang sifatnya berkepanjangan, terus ada tingkat intensitas yang tinggi, mau tidak mau kita harus memiliki daerah terbuka yang cukup banyak kayak gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa makin kecil daerah terbuka, makin buruk komunikasi kita gitulah. Ya, kenapa? Contoh misalkan ketika kita baru bertemu dengan orang, pertama kali berjumpa dengan seseorang, misalkan kayak gitu kan kita nggak mungkin juga berbicara banyak ya. Jadi kita hanya sebatas yang umum saja yang akan kita bicarakan. Kita nggak akan bicara yang macam-macam kayak gitu, nggak akan bicara yang banyak-banyak. Jadi hal-hal yang sifatnya rahasia, hal-hal yang sifatnya tidak perlu diketahui, kita nggak akan buka ya kepada orang tersebut. Terus komunikasi tergantung kepada sejauh mana kita membuka diri pada orang lain, juga pada diri kita sendiri. Jadi kita mau banyak bicara atau kita mau banyak mengatakan sesuatu tergantung juga ya berapa banyak area terbuka yang akan kita sampaikan kepada orang. Terus jika kita membiarkan orang lain mengenal kita, komunikasi menjadi sangat sukar, malah tidak mungkin. Ya, kita hanya dapat berkomunikasi secara makna bila kita saling mengenal dan juga
mengenal diri kita sendiri. Untuk meningkatkan komunikasi, kita harus memperbesar daerah terbuka ini. Ya. Tadi ya saya katakan bahwa segala sesuatu hal yang kita lakukan ketika melakukan relasi orang lain dilakukan dalam tindakan komunikasi. Nah, tindakan komunikasi yang menimbulkan kesepahaman, menimbulkan kesamaan, itu memerlukan kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, salah satunya adalah kita harus memahami siapa diri kita. Gitu. Ketika memahami siapa diri kita, salah satunya kita bisa lihat dari teori Johari Window itu. Gitu. Nah, apa yang harus kita pahami bahwa ada 4 kuadran nih, 4 kuadran yang harus kita ketahui. Nah, seseorang yang memiliki relasi yang bagus dengan orang lain, ketika dia punya area terbuka juga yang cukup lebar dengan orang tersebut. Makin lebar area terbuka yang dibuka kepada orang lain, itu makin banyak ya, makin banyak hal-hal yang bisa kita bagi dengan dia. Nah, ketika makin banyak berarti kan trustworthiness, kepercayaan diri kita terhadap orang lain juga tuh makin besar. Nah, itu biasanya relasinya juga makin bagus seperti itu, ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah daerah buta. Nah, di daerah buta ini adalah berisi semua informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain, tapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Ya, contohnya misalkan pada saat kita bercakap-cakap dengan teman kita, biasanya kan kita suka nggak nyadar ya, ada gerakan-gerakan tertentu atau ada sikap-sikap tertentu yang kita tidak sadar kita lakukan. Ya, misalkan pada saat kita bicara, misalkan kadang-kadang suka garuk-garuk kepala, misalkan tiba-tiba, atau kita mengernyitkan kepala, mengernyitkan kening, dan suatu hal yang sifatnya kita tidak lihat tapi orang lain lihat gitu ya. Jadi setiap orang punya daerah buta dan tidak menyadari atau tidak dapat mengendalikannya. Kan itu sebetulnya kita refleks saja kita lakukan kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harusnya bisa menjadi lebih sempit ketika kita membangun suatu relasi yang bagus. Terus yang berikutnya lagi adalah daerah gelap. Bagian dari kita yang tidak diketahui oleh kita juga tidak diketahui oleh orang lain. Ini adalah informasi yang tenggelam di bawah sadar atau sesuatu hal yang luput dari perhatian kita. Ya, kita bisa memperoleh gambaran atas area gelap berdasarkan sejumlah sumber, antara lain di sini disebutkan adalah perubahan temporer akibat obat-obatan, kondisi eksperimental, hipnosis, atau depresi akut. Langsung kayak gini. Setiap orang punya sesuatu hal yang sifatnya itu disembunyikan. Itu misalkan pernah mengalami trauma masa kecil, pernah mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang kita sebetulnya nggak tahu itu kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Nah, bisa keungkap kalau ada treatment tertentu, ada perlakuan tertentu yang itu akhirnya muncul ya. Apa itu misalkan? Di bawah pengaruh obat-obatan, misalkan kita dalam kondisi sakit, ketika sakit kita diberikan obat penenang yang banyak banget, misalkan seperti itu. Nah, terjadi yang namanya halusinasi misalkan. Nah, ketika halusinasi terjadi, kita kan kita tidak bisa mengontrol sebetulnya, mengontrol diri kita, mengontrol psikis kita, hal-hal yang pernah mungkin lama banget itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Nah, itu adalah area gelap, di mana apa? Kita sebelumnya nggak tahu, gitu. Orang lain juga tidak ketahui. Tapi ketika dalam kondisi di treatment, ya, diberikan suatu perlakuan tertentu, dia akan muncul gitu loh ya, seperti itu. Terus yang berikutnya lagi adalah area tertutup. Nah, ketika bicara area tertutup adalah semua hal yang kita ketahui, ya, diri sendiri dan orang lain, tapi Anda simpan hanya untuk diri sendiri. Ya, saya ulang, semua hal yang Anda ketahui tentang diri sendiri dan orang lain, tapi Anda simpan hanya untuk diri sendiri. Tempat Anda merahasiakan segala sesuatu tentang diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya, misalkan, ya, ada teman yang curhat tentang yang sifatnya konfidensial banget ya. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa dibagi dengan orang lain ya. Kita pokoknya ditutup di situ. Jadi ada daerah secret atau daerah rahasia yang hanya kita sendiri yang kita ketahui dan orang lain yang mungkin percaya sama kita, mereka berbicara kepada kita. Ya. Contohnya misalkan daerah tertutup itu adalah misalkan
ada bagian-bagian tubuh kita yang sebetulnya itu kita nggak suka banget misalnya. Contohnya ada yang nggak bagus lah kayak gitu. Nah biasanya kita kan tidak mau berbagi kepada orang lain. Kita keep sendiri misalkan. Salah satu contohnya seperti itu, bahwa daerah tertutup adalah daerah yang memang kita nggak mau orang lain tahu dan kita akan keep sendiri, tapi kita ketahui sendiri kayak gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa tadi kan ada 4 kuadran, ada area terbuka banget ya, ada area yang tertutup banget. Nah, pada titik ekstrim ada orang yang terbuka terlalu atau yang tertutup terlalu. Nah, orang yang terbuka terlalu membicarakan segala hal pada setiap orang, ya. Tidak bisa membedakan antara orang yang boleh mendengar dan orang yang tidak boleh mendengar. Tidak bisa membedakan informasi yang harus diungkap dan harus dirahasiakan. Itu yang ekstrim ya. Jadi semuanya diomongin. Jadi kitanya akhirnya bilang bahwa orang itu tidak bisa dipercaya. Terus ada orang yang terlalu tertutup. Jadi dia tuh nggak mau ngomong apa-apa tentang dirinya sampai kita mengatakan ini orang bisa dipercaya nggak ya gitu. Jadi terlalu terbuka pun kita tidak bisa dikatakan sebagai orang bisa dipercaya. Terlalu tertutup pun kita juga nggak mau berbicara sama orang yang tidak mau berbicara sedikit terkait dengan dirinya. Jadi yang ekstrim juga nggak terlalu bagus ya untuk kita lakukan. Nah jadi yang pada intinya adalah ketika kita mau membangun relasi, keterampilan personal ya, kemampuan personal itu pertama kita harus dalam koridor formal ya yang sewajarnya mampu membuka diri kepada orang lain kayak gitu ya. Yang tadi bahwa ada 4 kuadran, nah, kuadran yang paling apa yang harus kita lakukan, yang paling apa kita perlebar adalah kuadran yang di area terbuka. Cuma gitu loh, jangan terlalu kebukaan banget juga gitu. Ya kenapa? Kalau terlalu semuanya dibuka, rahasia keluarga, rahasia diri sendiri, rahasia suami, semuanya diomongin. Orang nggak mungkin percaya juga ya seperti itu. Demikian juga kalau tertutup banget nggak mau bicara hal-hal sedikit pun tentang dirinya, kita juga kan nggak bisa percaya juga sama orang yang seperti itu ya. Tapi tetap harus buka pada area yang terbuka, cuman ada sisi-sisi yang memang kita harus juga nggak harus kita buka kepada orang lain. Nah, gimana caranya menumbuhkan kesadaran diri sendiri dengan mengenali diri sendiri? Nah, untuk mengurangi daerah buta tadi ya, daerah buta itu adalah daerah yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu gitu ya. Nah, di sini adalah kita harus memahami tentang SWOT, strengthen, weakness, opportunity, treatment. Jadi kita harus tahu kelemahan dan kelebihan diri kita. Terus satunya lagi apa? Kita minta orang lain menilai tentang diri kita. Ya, jadi ketika orang mengenal diri kita, kita minta pendapat mereka seperti apa. Biasanya kalau misalkan saya dari dalam pengajaran offline itu ada beberapa alat tes nih ya yang saya berikan kepada teman-teman sekalian supaya mereka tahu dan paham ya siapa apa kayak gitu. Biasanya ada beberapa, saya kasih biasanya sekitar ada 3 alat tes ya untuk tahu tentang diri sendiri kayak gitu ya. Ada alatnya kayak gitu. Terus amatilah diri Anda yang berbeda-beda. Maksudnya gini, orang tua kita, adik kita, atau kakak adik dan siapapun itu, kita minta mereka memberikan penilaian terhadap kita kayak gitu ya. Jadi mereka melihatnya diri kita seperti apa kayak gitu. Salah satu cara untuk mengenali diri kita dari sudut pandang mereka masing-masing. Karena ketika interaksi dengan mereka mungkin kan ada area terbuka yang terbuka banget ya, yang kita kasih, atau juga yang hanya sekian saja. Nah, kita minta supaya mereka memberikan penilaian tentang bagaimana sikap kita atau bagaimana diri kita. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengenal diri kita ya. Jadi mengurangi daerah buta dan kita meminta pendapat orang lain tentang diri kita. Nah, ini gimana caranya? Kalau tadi kan mengurangi daerah buta ya, sesuatu hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita. Yang berikutnya lagi adalah memperluas daerah terbuka. Jadi datang dari diri kita. Kalau yang tadi mengurangi daerah buta berarti pendapat dari orang lain tentang diri kita. Kalau yang sekarang adalah memperluas daerah terbuka. Berarti itu datang dari kita sendiri. Kesadaran diri meningkatkan apabila kita memperluas daerah terbuka. Apa itu? Ketika kita mengungkapkan diri kita pada orang lain. Ya. Jadi kita sendiri yang sebetulnya dengan sadar sendiri bertanya,
atau meminta, ya, mendekati orang untuk memberikan penilaian gitu, seperti itu. Terus memperluas daerah terbuka disebut juga pengungkapan diri. Jadi ada dua cara ya. Yang tadi adalah mempersempit daerah terbuka dengan apa? Meminta orang lain untuk menilai diri kita dan kita melihat kelemahan dan kelebihan dari kita seperti apa. Yang dua adalah memperluas daerah terbuka dengan apa? Kita mau ketemu sama orang lalu mau orang lain itu memberikan penilaian dengan pengertian bahwa kita minta orang lain itu menilai tentang diri kita dan kita mengungkapkan siapa diri kita. Seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya lagi adalah itu yang daerah terbuka. Nah, ini adalah model self disclosure. Nah, ini adalah tadi kita ngomongin tentang daerah terbuka, daerah tertutup disebutnya adalah pengungkapan diri. Kita dengan menggunakan social penetration model. Ya, jadi ketika orang berinteraksi dengan orang, dia melakukan yang namanya teori social penetration. Itu kita ketemu sama orang itu nggak langsung serta-merta kita langsung masuk ke daerah yang paling dalam ya. Jadi selapis kayak gitu ya. Jadi mulai dari yang sifatnya umum, terus ada yang lebih dalam lagi sampai pada taraf yang sifatnya intim. Jadi kita nggak mungkin lah bercerita rahasia yang banget tentang diri kita dan keluarga misalkan kepada orang yang baru kita kenal. Biasanya kita akan setahap demi setahap mengungkapkan tentang diri kita. Nah, disebutnya dengan model self disclosure. Nah, ini adalah kuis pengungkapan diri gitu. Nah, ini adalah salah satu alat tes yang biasanya saya kasih. Nah, ini nanti diisi aja ya. Nanti bisa nggak teman-teman nanti ngambil bahannya ya. Ngambil bahan dari ini, dari virtual kayak gini, ntar diambil nanti diisi nih kuesioner pengungkapan diri gitu. Nah, nanti diisi ya. Saya kasih di sini, ntar teman-teman isi deh. Nah, terus sekarang kaitannya dengan tadi bahwa ketika memiliki kemahiran interpersonal, ada beberapa kata kunci ya yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang melakukan relasi dengan orang lain. Ya. Apa itu gitu ya? Jadi baik A maupun B, jadi kita yang sebagai pelaku atau communicator lah istilahnya, dan teman kita itu harus punya kesepadanan ketika kita mau membangun sebuah kemahiran interpersonal yang efektif ya. Apa yang harus dikuasai gitu? Pertama adalah listening, lihat di atas tuh. Jadi kemampuan mendengarkan menjadi hal yang utama. Ya. Jadi banyak orang sebetulnya gagal melakukan relasi karena apa? Mereka maunya didengerin, tapi mereka nggak mau ngedengerin gitu loh. Banyak kayak gitu ya. Jadi maunya ngomong aja kayak gitu, tapi dia nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh kita kayak gitu. Jadi salah satu kunci utama membangun relasi yang bagus adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan adalah hal yang utama ketika kita mau membangun suatu relasi yang bagus. Yang berikutnya lagi apa? Providing feedback. Apa itu? Mampu dan mahir memberikan umpan balik ya yang memang dibutuhkan. Makanya itu terkait dengan kemampuan mendengarkan gitu. Kalau kita punya kemampuan mendengarkan yang bagus, kita memberikan umpan balik juga bagus kayak gitu. Ya. Jadi nggak cuma ngedengerin tapinya juga nggak umpan balik gitu ya. Jadi juga itu bukan hal yang bagus juga. Terus yang berikutnya lagi apa? Goal setting maksudnya ketika kita melakukan relasi pasti ada tujuan-tujuan yang memang kita harus sepakati bersama. Terus memberikan pemberdayaan sama orang ya. Jadi kita nggak cuma diri kita sendiri aja yang maju, diri kita sendiri aja yang hebat, diri kita sendiri aja yang pengen, tapi kita juga memberikan pemberdayaan sama orang. Berikutnya lagi apa? Persuading. Nah, ketika bicara persuading sebetulnya mempersuasi. Nah, mempersuasi apa? Gimana caranya tuh kita bisa memberikan pengaruh, memberikan influence ya, membujuk orang. Nah, terkait dengan apa? Nah, di dalam interpersonal skill salah satunya adalah kita memberikan skill motivasi, memberikan kemampuan bisa memotivasi. Nah, gimana caranya kita bisa memotivasi kalau kita tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi dan
mempersuasi orang kayak gitu. Jadi persuasi adalah salah satu skill yang harus dimiliki. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya lagi apa? Resolving conflict dalam melakukan relasi dengan orang lain ya. Mau tidak mau, sekali dua kali pasti kita punya yang namanya gesekan. Nah, gimana caranya supaya kita tetap punya pertemanan yang bagus, relasi yang bagus ketika terjadi gesekan, kita mampu keluar dari permasalahan tersebut. Jadi konflik tidak berkepanjangan, tapi konflik itu menjadi suatu hal yang harus ada, tapi juga itu memberikan penguatan atas hubungan. Ya, kalau yang lain kan coaching. Kalau coaching kita memberikan kita sebagai fasilitator tertentu untuk mendorong orang, terus negotiation, building team dan lain sebagainya. Tapi yang penting dan perlu adalah ketika memiliki kemahiran interpersonal adalah yang pertama bisa dengerin orang gitu loh. Bisa memberikan umpan balik yang dibutuhkan gitu ya. Bisa mempersuasi dan mempengaruhi orang. Bisa Bisa memberikan pengelolaan konflik. Jangan sampai konflik itu jadi berkepanjangan. Nah, sisanya itu akan mengikuti kayak gitu. Nah, akhirnya kan nanti kita bisa Bisa memberdayakan orang, bisa ngajarin orang, bisa bekerja sama, bisa bernegosiasi. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Nah, semuanya dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa? Ngedengerin orang gitu loh. Every good conversation start with good listening. Tuh ya. Jadi apapun itu kita mulai dengan apa? Dengerin dulu gitu. Jadi membangun relasi dengan orang lain ya, melakukan keterampilan interpersonal di apa? Dengerin dulu. Kayak gitu ya. Jadi kemahiran mendengarkan itu adalah kemahiran utama dan terutama. Nah, apa yang dimaksud mendengarkan di sini? Ya, mendengarkan itu enggak yang sifatnya proses fisis. Jadi cuma masuk ke kuping kiri, keluar ke kuping kanan gitu, bukan gitu ya. Jadi mendengar itu apa? Mendengarkan secara seksama apa sih yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, ada yang namanya tuntutan ketika kita disebut sebagai pendengar yang aktif. Apa itu? Kemampuannya seperti apa? Nah, ada banyak nih, ada 4 item. Pertama ada apa? Kemauan memperoleh informasi yang lengkap. Jadi kalau orang ngomong itu dengerin sampai tuntas. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang baru ngomong sepotong langsung disela. Iya, sebentar ya. Gue udah ngerti maksud lu. Udah dia nggak usah ngomong lagi. Nah, itu bukan pendengar aktif ya. Jadi kalau kita mau disebut pendengar aktif, dengerin sampai tuntas. Jadi kemauan kita untuk memperoleh informasi lengkap dari yang dikatakan oleh orang. Terus berikutnya apa? Intensitas. Pada saat kita ngedengerin orang lain, ya, jangan terus aja kita menyambi dengan melakukan pekerjaan yang lain. Jadi intensitasnya fokus gitu ya. Ini orang ngomong apa sih? Kita dengerin. Jadi nggak kiri ke kanan, apalagi disambi dengan ngerjaan yang lain kayak gitu. Nah, itu bukan active listening ya. Terus empati. Nah, ketika bicara empati kan kita memposisikan diri kita ada pada situasi orang tersebut. Terus apa? Menerima. Jadi let him in gitu ya. Jadi ketika orang ngomong, ya kita dengerin. Jadi menerima dia. Jadi ada rasa ikhlas untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Nah, itu baru dibilang sebagai active listening. Nah, kalau kita sudah memiliki 4 item tersebut, kita dikatakan sebagai orang yang memiliki kemampuan active listening. Nah, tuh lihat ya. Apa sih yang harus disiapin? Dengerin ya, pakai kuping, ears, tapi juga mata juga main. Jadi 3 item itu terfokus, tertuju kepada siapa? Kepada orang yang berbicara kayak gitu ya. Kenapa? Karena pada saat orang itu bicara sama kita kan dia pasti kan mungkin kalau misalkan lagi ada masalah dia meledak-ledak ngomongnya. Wah, sambil nangis atau apa mungkin ya, campuran gitu ya. Ngomongnya mungkin nggak jelas, ngomong kayak gitu. Karena apa? Emosinya naik kayak gitu. Terus matanya gitu ya kemana-mana, macam-macam ya. With facial expression, bodinya, hand gesturnya. Jadi banyak ketika dia bicara tuh kan banyak hal yang dia katakan, baik yang sifatnya word ya, bahasa maupun yang sifatnya gestur. Nah, kita sebagai active listener itu harus dengarnya dengan apa? Nggak cuma kuping gitu. Pakai apa? Mata juga harus dia. Harus melihat apa sih maksudnya. Mind juga sama. Kepala kita. Ini apa ya? Jadi ketika seorang active listener itu
ketiga ini, kuping dengar, mata lihat, pikiran juga sama fokus. Kenapa? Karena dia mengatakan banyak hal. Dengan apa? Emosi, kata-kata, matanya, facial expression-nya, body gesture-nya, hand gesture-nya. Nah, itu mesti kita pahami kayak gitu. Nah, terus kenapa kayak gitu ya? Seperti itu, bahwa ketika kita mau membangun relasi dengan orang, ya, relasi dengan siapapun itu, nah kita harus memiliki penguasaan yang tadi, mendengarkan. Jadi mendengarkan itu adalah keterampilan utama dan terutama ketika kita mau membangun relasi dengan orang lain. Keterampilan, keahlian membangun relasi dengan orang lain dimulai dengan mendengarkan. Ya, tadi dikatakan bahwa every good conversation start with listening. Ya, semua percakapan, semua tindakan komunikasi, ya, dimulai dengan apa? Dengerin dulu, gitu loh ya. Kalau kita bisa mendengarkan, berarti kita selangkah udah 50% tuh ya. Berikutnya lagi apa? Bahwa ketika kita mampu mendengarkan, berarti kita mampu memberikan persuading, ya, mampu memberikan apa? Feedback, mampu memberikan apa? Memberikan hal yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, kita sebagai pustakawan misalkan ya, pustakawan lalu kita melakukan apa? Interaksi dengan pemustaka lah, mereka datang ke tempat kita, mereka butuh sesuatu, entah itu yang terus pemustakanya yang kalau misalkan di perpustakaan umum kita bertemu dengan beragam orang yang banyak banget dengan berbagai karakternya. Lalu kalau misalkan di sekolah kita bertemu dengan anak-anak, entah anak SD, anak SMP, anak SMA dengan berbagai karakternya mereka. Kalau kita kan nggak ngerti, nggak paham bagaimana kita melakukan relasi, kan kita akhirnya kan tidak melayani dengan sepenuh hati ya. Service excellence-nya nggak keluar kayak gitu. Nah, makanya dimulai dengan apa? Mulailah dengan mendengarkan. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang dimaui? Nah, berangkat dari situ berarti kita sudah separuh jalan tuh. Nah, ketika sudah separuh jalan, selesainya sisanya kan tinggal bagaimana nanti kita bisa istilahnya mempelajari bagaimana nanti kita melakukan presentasi, berkomunikasi, melakukan yang namanya berbicara di depan orang, keterampilan yang sebetulnya akan dengan mudah ketika kita memiliki kemampuan tadi ya, mendengarkan tersebut. Ya. Apa nantinya akhirnya keahlian-keahlian yang sifatnya seperti apa nih? Nah, keahlian terpilih yang mungkin nanti akan ada dalam diri kita dalam hal apa? Dalam hal nanti tadi ya mendengarkan secara efektif, berkomunikasi, lalu kita mampu melakukan persuasi. Dimulai dengan apa? Dengerin dulu, balik lagi tuh kan, dengarkan dulu gitu. Setelah itu apa? Pasti bisa memberikan feedback, providing feedback. Jadi feedback yang seperti apa? Feedback memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Terus apa? Berikutnya lagi bahwa kalau kita memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan mendengarkan, lalu mampu memberikan providing feedback yang bagus, ya, dengan otomatis kita bisa menenangkan orang, bisa memberikan penjelasan, bisa membujuk orang, bisa mempengaruhi orang. Itu keterampilan yang sifatnya keahlian interpersonal, ya, mempersuasi. Nah, kalau sudah seperti itu kan nanti akhirnya bisa membangun suatu tim yang bagus. Ya. Kalaupun nanti ada konfliknya itu bisa diselesaikan dengan cara yang sifatnya win-win solution. Ya, nah itu hal-hal yang sekilas yang saya harus berikan kepada teman-teman pada hari ini. Kalau saya boleh meng-highlight bahwa keterampilan interpersonal adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari. Ya. Jadi keterampilan interpersonal atau keahlian melakukan relasi dengan orang adalah kemampuan yang bisa dipelajari, bukan hal yang sulit. Cuma apa yang mesti kita pahami bahwa interpersonal itu berangkat dari keterampilan yang sifatnya psikis, ya, soft skill, ya, keterampilan yang sifatnya tidak terwujud yang ada dalam diri kita. Apa itu yang tidak terwujud? Yang sifatnya kemampuan basic skill interpersonal, yang sifatnya kemampuan basic skill intrapersonal di dalam diri kita nih, di dalam psikis kita. Apa itu? Nah, yang tadi yang sudah saya bilangin ya, ininya nih, tuh ya. Kalau intra itu apa? Pengelolaan terhadap waktu, stres, perubahan, transformasi, terus karakter transformasi, berpikir kreatif, memiliki tujuan yang jelas,
cepat dengan segera mampu ya belajar pada situasi tertentu. Jadi punya kemampuan untuk belajar cepat kayak gitu. Itu adalah yang sifatnya intra ya. Jadi skill yang sifatnya intra itu harus kita miliki ya di psikis kita. Nah, kalau yang sifatnya inter apa yang harus kita miliki ini loh ya. Kemampuan kita apa? Memotivasi orang, memimpin orang, melakukan negosiasi, presentasi, ya komunikasi, relasi, public speaking, self marketing. Jadi itu adalah kemampuan-kemampuan yang ada behind dari psikisnya kita gitu. Kita harus punya gitu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat unjuk kerjanya dalam hal apa? Dalam ketika kita berbicara dengan mereka, membujuk mereka, terus meminta mereka melakukan sesuatu, terus menangani sesuatu, itu akhirnya yang akan muncul kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kemampuan-kemampuan basic yang ada di dalam diri kita yang sifatnya intra dan inter itu sudah memenuhi dalam diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan kita berbicara, melakukan relasi dengan siapapun itu dengan enak saja ya. Enak dalam pengertian dengan siapapun kita berkomunikasi, dengan siapapun kita melakukan relasi, kita mampu beradaptasi, mampu dalam kondisi apapun berteman dengan siapa saja. Kayak gitu ya. Nah, terus apalagi yang harus kita pahami bahwa untuk seperti itu kita harus kenal dulu diri kita. Kenapa? Karena orang nggak mungkin mau percaya sama kita, nggak mungkin mau terus hanya mau melakukan relasi dengan kita kalau kita tuh bukan pribadi yang sifatnya terbuka, hangat gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang terus orangnya jutek, terus orangnya juga dia nggak mau deket atau menjauh gitu kan, ih apa sih gitu kan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu dimulai dengan apa? Kenali diri kita sendiri. Yang tadi pakai teori Johari ya. Jadi ada area tertutup, area buta, ya, area terbuka, area gelap. Mana yang harus kita kuasai, yang harus kita perlebar? Area terbuka gitu. Cuma juga jangan juga sampai hanya jadi kebuka banget. Tadi yang semuanya diceritain kayak gitu. Enggak juga seperti itu kayak gitu. Jadi ada hal-hal tertentu. Kenapa? Kita punya rahasia, keluarga punya rahasia, orang tua punya rahasia. Hal-hal yang seperti itu enggak harus kita ungkap ke semua orang. Ya, mungkin kita perlu ungkap karena kita ada sesuatu hal. Misalkan contoh sama psikolog, misalkan sama psikiater, kalau kita perlu datang ke sana kan kita harus mengungkap segala sesuatu gitu ya. Boleh, tapi kalau sama orang-orang yang kita nggak kenal ya kita jangan ungkap, gitu ya. Tapi juga jangan terlalu tertutup banget. Kalau ketutup banget juga kita juga apa istilahnya nggak bisa dipercaya. Terlalu terbuka juga orang nggak percaya sama kita. Terlalu tertutup juga orang nggak percaya sama kita. Jadi pada batasan yang normal kita terbuka pada orang-orang yang memang kita harus terbuka, ya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita sudah kenal dengan diri kita, nah kita mudah nantinya kita masuk beradaptasi dengan orang lain, ya, dengan situasi kondisi yang tertentu pula. Nah, itu adalah hal-hal yang memang kita harus miliki ketika kita melakukan relasi dengan orang lain. Nah, saya pikir ini adalah hal-hal yang harus saya sampaikan ya kepada teman-teman untuk materi tentang keahlian interpersonal atau interpersonal skills ya. Saya hanya mengingatkan bahwa every good conversation start with good listening. Jadi semua percakapan, semua komunikasi, semua apapun itu dimulai dengan mendengarkan yang baik. Karena dengan mendengarkan yang baik berarti kita sudah separuh memenangkan hati orang. Ya, kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita mampu memberikan feedback yang bagus. Dengan mendengarkan yang baik, kita mampu memberikan atau mempengaruhi ya dan membujuk orang. Dengan mendengarkan yang baik, kita mampu membuat sebuah tim yang bagus, bahkan menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Jadi ini adalah keterampilan-keterampilan yang bisa dipelajari dan bisa berlaku sepanjang hidup bisa dipelajari. Dan saya percaya bahwa teman-teman sekalian adalah orang-orang hebat di sana, orang-orang hebat di tempatnya, orang-orang hebat yang juga melakukan hal yang seperti ini, karena biar bagaimanapun kita ada di garda terdepan sebagai seorang pelayan ya. Dalam hal ini adalah kita melayani masyarakat
sebagai orang yang memiliki service excellent, nah kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kualitas yang bagus ketika memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, karena kita ada bekerja di yang sifatnya jasa services ya. Kita memberikan pelayanan kepada orang dan ini menjadi hal yang utama harus kita refresh kembali. Dan saya di sini sebagai tutor lah istilahnya, mengajak teman-teman sekalian merefresh kembali, mengingat kembali, mereminding ya kembali bahwa hal-hal yang utama dan terutama ketika memberikan pelayanan terhadap orang lain adalah kita menjadi seorang pendengar yang bagus, pendengar yang berempati, pendengar yang mampu beradaptasi, dan pendengar yang bisa memberikan solusi terhadap orang lain. Demikian. Saya pikir waktunya sudah lewat sekian menit. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Mas Dito. Mas Dito. Baik. Iya, terima kasih Mas Dito atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi paparan untuk materi hari ini, kemampuan interpersonal skill. Setelah ini Bapak Ibu langsung menuju ke LDK, di sana ada forum diskusi. Di setting sampai jam 11 ya Bu Yoyo ya? Iya, jam 11. Saya sudah ngasih video itu Mas. Iya, nanti saya udah intip tanggapan, jadi lihat videonya cuma singkat kok. Nanti bisa mengajukan tanya jawab yang berkaitan dengan video keterampilan interpersonal skill ya. Baik Bapak Ibu, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu di forum diskusi ya. Mas Dika, Mas Dito, aku bisa stop sharing ya? Bisa. Untuk kuesioner dikirim kemana Bu? Apa saya? Bu. Kuesionernya. Kuesioner tadi. Kuesioner tadi nanti di ini aja. Di mana tuh Mas Dito? Aku bisa ngitunya ya Mas. Nanti bisa dimasukkan ke LDK. Ibu ada file Excel ya? Atau? Oh ada. Oh iya, nanti Ibu kirim ke WA saya masukkan ke LDK ya. Oh, ke LDK ya Mas ya? Iya. Atau gimana? Oh iya. Iya, maksudnya di forum tugas atau gimana tuh Mas? Iya. Nanti sebagai ini Bu, sebagai modul tambahan aja. Oh ya, siap Mas, siap. Iya. Baik. Makasih ya Mas Dito atas sama-sama Bu Yoyo. Hebat, luar biasa, tidak ada gangguan. Makasih teman-teman. Kita ketemu di forum diskusi ya. Saya stop sharing. Iya, makasih Bu Yoyo. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dana desa.